Halo semuanya, pernah nggak sih kalian sadar, sekarang ini kalau ada bencana, kejadiannya itu kayak langsung ada di depan mata kita. Lewat lini masa media sosial, detik per detik kita bisa lihat perkembangannya. Nah, ini tuh ngasih kita tantangan yang benar-benar baru. Coba deh tanyain ke diri sendiri. Pas kalian lihat berita soal banjir, gempa, atau bencana lainnya, apa sih reaksi pertama kalian? Apa yang pengen kalian posting? Pertanyaan ini kedengarannya simpel, tapi di zaman sekarang, ini penting banget. Dan ini dia, inti masalahnya. Kadang, kita punya niat yang baik banget buat bantu, tapi cara kita nunjukinnya di media sosial malah salah total. Ada jarak yang cukup jauh loh, antara pengen ngebantu sama tindakan yang beneran ngebantu. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Oke, kita mulai dari kasus pertama. Kasus ini datang dari dunia komunitas game online, atau yang biasa kita sebut fandom. Di tengah-tengah situasi krisis, tiba-tiba muncul satu postingan yang wah bikin heboh. Ini dia postingannya. Jadi intinya, orang ini tuh kayak sengaja mancing-mancing komunitas game lain. Seolah-olah bilang, lihat nih, komunitas game gue lebih peduli daripada komunitas kalian. Tujuannya? Jelas buat mancing keributan. Nah, apa yang dia lakukan ini ada namanya loh. Namanya tuh rage bait atau umpan amarah. Tujuannya bukan buat diskusi sehat atau ngajak bantu, tapi murni cuma buat bikin orang marah biar ramai di kolom komentar. Ini cara yang, ya, kurang elegan banget buat cari perhatian. Si pembuat konten ini sempat ngeles, katanya sih cuma bercanda. Tapi gini deh, komedi yang nyenggol tragedi itu ada rumusnya. Butuh timing yang pas. Masalahnya, postingan ini dibuat pas bencananya masih terjadi, pas orang-orang masih kesusahan. Tanpa timing yang pas, ini bukan komedi. Ini ya cuma tragedi. Biar lebih jelas, kenapa sih postingan ini bahaya banget? Pertama, waktunya salah total. Kedua, ini malah mecah belah komunitas yang harusnya bisa bersatu buat bantu. Yang lebih parah, informasinya salah, karena ternyata fandom lain juga udah pada buka donasi. Akhirnya apa? Fokusnya jadi bukan ke korban bencana, tapi malah ke drama online gak penting. Dan seolah-olah itu belum cukup, dia juga ngepost kalimat ini. Pertanyaan yang benar-benar nunjukin betapa dia nggak punya empati dan nggak ngerti sama sekali situasi yang dihadapi korban. Ini udah bukan soal bercandaan lagi, ini soal kepedulian yang nol besar. Dan inilah dia pembelaan klasiknya. Alasan yang kayaknya sering banget kita dengar dari orang yang nggak mau ngaku salah. Gue nggak tahu bakal seramai ini. Nah, pembelaan ini bakal nyambung ke kasus kita yang kedua. Oke, sekarang kita pindah ke jenis kesalahan di media sosial yang sedikit berbeda. Kali ini bukan soal mancing-mancing amarah, tapi soal mengubah rasa simpati jadi sesuatu yang fokusnya ke diri sendiri. Coba kalian perhatiin slide ini. Teksnya sih bagus ya, penuh kata-kata sedih, ngajak berdonasi, tapi lihat fotonya, sebuah selfie sambil senyum yang sama sekali nggak nyambung sama pesannya. Kontrasnya aneh banget kan? Tindakan semacam ini disebut simpati performatif. Gampangnya, ini tuh kayak pamer rasa peduli. Tujuannya lebih buat dapat pujian atau perhatian buat diri sendiri, bukan benar-benar tulus buat ngebantu isu yang lagi terjadi. Dan kita bahkan nggak perlu nebak-nebak apa niatnya. Kenapa? Karena dia ngaku sendiri di kolom komentar. Dia bilang pas cuma ngepost link donasi, sepih. Tapi pas dia ngepost foto dirinya sendiri, langsung rame. Tujuannya jelas, biar viral, biar masuk FYP, bukan murni buat donasi. Jadi, poin utamanya di sini adalah foto itu sama sekali nggak ada hubungannya sama bantuan. Foto itu seakan-akan menjadikan tragedi kemanusiaan cuma sebagai properti, sebagai background buat konten pribadi. Fokusnya jadi geser dari korban ke dirinya sendiri. Oke, kita udah lihat dua kasus yang kelihatannya beda banget. Satu agresif, satu lagi pasif. Tapi, percaya nggak? Dua-duanya itu melakukan satu kesalahan fatal yang sama. Mari kita bedah bareng-bareng. Walaupun caranya beda, yang satu mancing emosi, yang satu lagi cari simpati buat diri sendiri, akar masalahnya tuh sama persis. Dua-duanya nggak berhenti sejenak buat mikir, postingan gue ini nanti dampaknya di dunia nyata apa ya? Dulu mungkin kita bisa ngeles, ini kan cuma postingan iseng, yang lihat juga teman-teman doang. Tapi sekarang udah nggak bisa gitu lagi. Kita hidup di era algoritma, di era For You page atau FYP. Postingan kalian bisa nyampe ke jutaan orang dalam hitungan jam. Nggak peduli siapa yang nge-follow kalian. Ini dia pelajaran paling pentingnya. Setiap klik, setiap postingan, setiap komen itu punya potensi dampak yang gede banget. Tanggung jawabnya ada di kita masing-masing buat mikir dulu sebelum bertindak. Oke, dari tadi kita udah ngomongin yang salah-salah melulu ya. Sekarang waktunya kita fokus ke solusinya. Gimana sih caranya biar kita bisa pakai media sosial buat bener-bener ngebantu pas ada krisis? Ini ada panduan praktis yang bisa kita semua ikutin.
Pertama, sebelum ngepost, coba deh berhenti dulu terus mikir. Tujuan gue apa ya? Ini beneran ngebantu nggak? Daripada bikin konten baru, seringkali jauh lebih baik kita nge-share info dari pihak-pihak yang emang udah di lapangan. Dan yang terakhir, kalau kalian ragu-ragu, mending jangan ngepost sama sekali. Jadi kesimpulan utamanya adalah ini. Bantuan yang tulus itu seringnya nggak butuh sorotan, nggak butuh panggung. Justru tindakan-tindakan yang paling berdampak itu biasanya yang sunyi, yang nggak kelihatan, kayak donasi diam-diam atau sekedar nge-share link info valid tanpa perlu nambahin opini apa-apa. Jadi, lain kali pas kalian buka media sosial di tengah sebuah krisis, coba ingat ini ya, setiap postingan kita itu menceritakan sebuah kisah. Entah itu kisah soal perpecahan, soal pamer diri, atau kisah soal kepedulian yang tulus dan bantuan yang nyata. Pilihannya ada di tangan kita semua.